Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HCI 5C akan mempresentasikan hasil analisa kebutuhan yang telah kami kerjakan. Dalam kelompok ini terdiri dari 5 orang. Ini saya sendiri, Muhammad Razak Nofal, Arvin Kemal, Fajar Asidik, Frankasius Bionis, dan Hafiz Mulana. Latar belakang untuk analisa kebutuhan kami adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini salah satunya dipengaruhi oleh keterlibatan UMKM. Salah satunya yaitu pedagang keliling. Tapi sayangnya sangat sulit bagi pedagang untuk mendapatkan pelanggan dikarenakan sering berpindah-pindah tempat dan bukan hanya menyulitkan pedagang tapi juga bagi konsumen dalam mencari pedagang tersebut. Maka dengan adanya aplikasi ini kami harap pedagang dan juga terdapat berbagai fitur yang dapat membantu kita dalam menggunakan aplikasi tersebut. Metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini atau analisa kebutuhan ini terdiri dari 3, yakni secondary research, pengamatan, dan wawancara. Secondary research adalah penelitian yang menggunakan sumber data dari pihak luar, di mana nantinya bahan penelitian akan menjadi sumber penelitian tambahan dan menjadi bahan evaluasi dalam penelitian. Yang kedua adalah pengamatan, yaitu kegiatan dalam proses mengamati kejadian yang sedang terjadi dalam beberapa waktu, yang nantinya akan menjadi bahan dalam penelitian. Dan terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengamatan. Dan pengamatan yang kami lakukan, kami menerapkan AIIOU framework untuk mendapatkan data yang terstruktur dalam penelitian ini. Yang metode terakhir adalah wawancara. Wawancara adalah proses kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mengumpulkan informasi dari si narasumber. Di mana pada analisa kebutuhan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi di mana informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan data penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fajar. Pada Fajar kami silakan. Terima kasih pada Razak. Selanjutnya kita akan bahas temuan. Ada 3 temuan, secondary research, identifikasi masalah, BMC, dan VVC. Selanjutnya, di secondary research terdapat 2 hal, yaitu tentang sumber aplikasi dan sumber jurnal. Di sini, next. Di sini kita akan menjelaskan tentang sumber aplikasi. Aplikasi pertama, aplikasi kaki lima merupakan aplikasi yang membantu pedagang kaki lima dan pelanggan sekitar agar saling terhubung. Aplikasi ini memungkinkan pedagang untuk membuat jadwal buka atau tutupnya dagangan, deskripsi dagangannya yang dijual, dan lokasi dagangan. Next. Aplikasi 2, aplikasi GrabFood, yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pesanan ojek, makanan, antar jemput, barang, dan lainnya. Aplikasi ini memiliki misi untuk memajukan ekonomi di Asia Tenggara. Next. Dan aplikasi terakhir adalah aplikasi kasir. Aplikasi kasir adalah aplikasi yang membantu membantu pedagang dalam mengelola produk, mengawasi stok, dan memantau laporan transaksi. Dan yang terakhir sebenarnya adalah aplikasi Gojek, tapi tidak dipublikasikan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Maulana. Terima kasih pada Fajar. Selanjutnya ada jurnal. Yang pertama jurnal tentang aplikasi wisata kuliner kaki lima berbasis Android. Penjelasan singkatnya, aplikasi ini berbasis Android yang dibuat untuk mempermudah mengetahui lokasi-lokasi jajanan makanan kaki lima. Next. Jurnal kedua yaitu aplikasi jual beli online produk usaha kecil dan menengah berbasis Android yang bertujuan untuk menghasilkan teknologi atau aplikasi jual beli online produk UMKM berbasis Android dengan menampilkan informasi tentang lokasi dari UMKM dan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Next. Jurnal yang ketiga yaitu tentang strategi layanan jasa GrabFood dalam meningkatkan minal jual beli makanan yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi GrabFood dalam meningkatkan minat jual beli makanan dan mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jual beli pada aplikasi GrabFood dan fitur-fitur yang terdapat pada GrabFood. Next. Selanjutnya ada primary research. Affinity diagram level 1 yang kami buat ialah merupakan affinity diagram yang berisi kumpulan affinity nodes yang didapatkan dari hasil wawancara dengan user. Affinity nodes tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan cakupan permasalahan dari aplikasi yang akan dirancang, yaitu pedagang, keliling, dan konsumen. Next. Dan yang selanjutnya ialah affinity diagram level 2, yang yaitu
dikelompokkan menjadi 2 level dan dibagi pada 2 masalah. Yang pertama ada kelompok identitas jenis dagangan. Yang kedua ialah kelompok kendala, berisi informasi dari beberapa kelompok masalah atau kendala yang dialami oleh dagang maupun pelanggan, yaitu jadwal buka, antrian, lokasi, cuaca, masalah aplikasi, saingan, dan internal. Next, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Pankrasius. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan terkait affinity diagram level 2. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, kelompok suasana tempat yang berisi informasi dari beberapa kelompok, yaitu suasana lokasi, suasana cuaca, dan suasana pelanggan. Jadi yang kedua, kelompok pelayanan berisi informasi tentang pelayanan yang diberikan baik dari pihak pedagang maupun konsumen. Yang ketiga, kelompok solusinya dibagi menjadi sumber informasi yang berisi tentang solusi apa saja yang menyelesaikan kendala yang ada sebelumnya, baik sistem yang diinginkan oleh kedua pihak, kelebihan lainnya dari pedagang yang membuat dagangan yang mereka berbeda untuk menyelesaikan kendala-kendala di luar perkiraan. Slide berikutnya. Jadi yang berikutnya terkait dengan Value Proposition Canvas atau VPC. Jadi ini merupakan sebuah model yang berbentuk kanvas yang digunakan untuk memetakan atau memvisualisasikan VPC dari produk atau bisnis antara pengembang dan customer. Jadi VPC sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Bagian besar yaitu bagian Value Proposition dan bagian Customer Segment. Jadi kedua bagian besar VPC itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pada Value Proposition terdapat bagian produk dan service, gain creator, dan pain relievers. Sedangkan pada bagian lainnya itu customer segment terdapat customer job, pains, dan gain. Slide berikutnya. Jadi di sini di gambar tersebut. Jadi di sini pada bagian customer segment terdapat customer job, gains, dan pains. Jadi untuk customer job berisi hal apa saja yang harus dilakukan pada pedagang dari awal sampai akhir ketika melakukan aktivitas berdagang. Jadi gains merupakan manfaat yang didapatkan yang diharapkan oleh pedagang. Dan pains merupakan kendala masalah yang terjadi ketika pedagang beraktivitas. Sedangkan untuk value proposition berisi proses dan gain creator dan pain reliever. Jadi untuk product service merupakan penerima layanan produk berisi layanan yang disediakan terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian pada bagian gain creator berisi peningkatan manfaat yang akan didapat oleh pedagang, dan pain reliever merupakan solusi yang bisa dilakukan oleh pedagang ketika menghadapi masalah kendala yang terjadi. Slide berikutnya. Jadi di sini masih sama terkait gambar terkait pembelinya. Jadi di sini pada bagian customer segment terdapat customer job, gain harus dilakukan hendak membeli sebuah produk makanan dari pedagang. Jadi untuk gain merupakan manfaat yang didapatkan pembeli ketika melakukan aktivitas jual beli, dan pain merupakan kendala masalah yang terjadi ketika pembeli hendak melakukan aktivitas jual beli. Jadi untuk value proposition-nya berisi produk service dan gain creator dan pain relevant. Untuk produk service merupakan penerima layanan produk berisi layanan yang disediakan terhadap permasalahan yang terjadi ketika pada bagian gain creator berisi peningkatan manfaat yang diharapkan akan didapat oleh pembeli, dan pain reliever merupakan solusi yang bisa dilakukan oleh pembeli ketika menghadapi masalah atau kendala yang terjadi. Itu yang terkait dengan gambar visi pembeli. Yang berikutnya saya berikan kepada Mas Afin untuk menjelaskan slide BMC-nya. Baik, terima kasih Bang Prasius. Saya akan menjelaskan BMC. Gambar di samping merupakan gambar Business Model Canvas. BMC digunakan untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis ke dalam bentuk visual. Pada BMC ini sendiri terdapat beberapa poin di dalamnya.
yaitu key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, and revenue streams. Yang pertama ada key partners. Key partner adalah daftar perusahaan atau pemasok atau pihak eksternal lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai key activities bisnis dan memberikan value pada pelanggan. Yang kedua ada key activities. Key activities merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, seperti penjualan dan pemasaran, analisis data, dan distribusi pelanggan. Yang ketiga ada key resource. Key resource adalah daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Next. Yang keempat ada value proposition, yaitu menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen customer-nya. Dengan membuat value proposition, Anda dapat mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh para konsumen saat menggunakan produk dan layanan Anda nantinya. 5. Customer relationship. Customer relationship menjelaskan bagaimana hubungan si user dengan memberi sistem tersebut, baik dari aspek mengetahui ada sistem tersebut maupun dari aspek bagaimana mendapatkan sistem tersebut dan juga keuntungan serta kelebihan dari produk tersebut yang diberikan dari pengembang untuk user. Yang keenam ada channel. Channel menjelaskan cara manfaat tersebut dinikmati di user atau cara menggunakan user. Cara didapatkan user atau pengguna. Next. Yang ketujuh ada customer segment. Customer segment merupakan target pasar yang dituju ketika produk dikeluarkan. Yang ke-8 ada cost structure. Cost structure merupakan biaya moneter operasi bisnis atau biaya yang harus dikeluarkan pada aspek apa saja agar produk yang diluncurkan dapat dikenal oleh publik. Yang terakhir ada revenue streams. Revenue streams adalah cara bisnis pengembang mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan finansial. Atau dengan kata lain, cara pihak pengembang mendapatkan keuntungan finansial. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alvin Jamal. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menjelaskan dan mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.